Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Nurhayati dari Prodi Manajemen dengan NPM 1020220052. Di sini Sri akan menjelaskan mengenai permasalahan-permasalahan yang ada pada kasus di bawah ini. Permasalahan pertama yaitu tingginya tingkat pertumbuhan penduduk. Tingginya angka kelahiran manusia daripada angka kematian di dunia terkadang selalu menjadi faktor utama dari terjadinya pertumbuhan penduduk di dunia. Di Indonesia sendiri terkadang menjadi pemicu utama dari tingginya mobilitas penduduk. Menurut Badan Pusat Statistik atau BPS memperkirakan laju pertumbuhan penduduk di Indonesia mencapai 1,37% pada tahun 2022. Yang artinya menunjukkan bahwa semakin pesat atau banyaknya penduduk di Indonesia, maka akan menyebabkan terjadinya indikasi kemiskinan yang semakin banyak juga. Berkurangnya lahan pekerjaan juga mengakibatkan pengangguran yang meningkat dan banyaknya peningkatan kriminalitas. Contohnya yaitu eksploitasi anak di Indonesia, yaitu banyaknya orang tua yang kadang menjadikan anak mereka ikut bekerja. Contohnya seperti membiarkan anak-anak mereka untuk ikut bekerja di jalanan seperti ikut mengamen, meminta-minta, ataupun hal lainnya. Untuk permasalahan yang kedua yaitu distribusi penduduk yang tidak merata antara perkotaan dan perdesaan. Distribusi penduduk yang tidak merata biasanya disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu untuk faktor yang pertama dari faktor urbanisasi dan faktor yang kedua yaitu ruralisasi. Urbanisasi sendiri adalah perpindahan penduduk yang dilakukan oleh penduduk desa ke perkotaan, yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan atau meningkatkan kualitas hidup mereka. Yang kedua yaitu faktor ruralisasi, yaitu perpindahan yang dilakukan oleh penduduk kota ke pedesaan dengan tujuan untuk menetap. Ruralisasi yang dilakukan penduduk kota biasanya tidak sebanyak urbanisasi yang dilakukan oleh penduduk desa ke kota. Terkadang ada juga banyak faktor yang menyebabkan distribusi persebaran penduduk di Indonesia tidak merata, yaitu untuk yang pertama faktor dari kesuburan tanah, untuk kedua faktor pembangunan industri, untuk faktor yang ketiga yaitu kualitas pendidikan, dan faktor yang terakhir yaitu persebaran dan pengelolaan sumber daya alam yang kurang merata. Untuk permasalahan yang ketiga yaitu distribusi penduduk yang tumpang antara Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa. Ketimpangan penduduk antara Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa terjadi karena di luar Pulau Jawa sendiri kondisi sosial, kesehatan, dan sarananya yang lebih maju, sehingga menyebabkan atau mengakibatkan banyaknya angka kelahiran yang tinggi dan angka kematian yang rendah. Perekonomian yang lebih baik juga mendorong orang-orang untuk pindah ke Pulau Jawa dengan harapan akan mendapatkan kehidupan yang lebih layak daripada kehidupan sebelumnya. Permasalahan yang keempat yaitu komposisi yang timpang antara usia produktif dengan non-produktif. Usia yang timpang antara usia produktif dengan non-produktif sendiri mengakibatkan angka ketergantungan bagi penduduk. Semakin besar angka ketergantungan, maka akan semakin besar pula beban penduduk dalam menopang kehidupan dan akan mempengaruhi komposisi penduduk. Hal ini biasanya terjadi di negara-negara berkembang dan terbelakang, di mana angka ketergantungan umumnya masih besar, yang artinya jumlah penduduk usia non-produktif jumlahnya masih besar sehingga penduduk usia produktif harus menanggung kehidupan penduduk usia non-produktif yang jumlahnya bahkan lebih banyak. Usia produktif sendiri yaitu kisaran antara usia 15 sampai dengan usia 35 tahun. Dan untuk permasalahan yang terakhir yaitu kualitas kehidupan yang masih rendah. Kualitas kehidupan penduduk yang masih rendah kadang menjadi salah satu faktor di mana ketidakseimbangan antara pendapatan atau pekerjaan, pendidikan, dan kesehatan yang rendah, sehingga menjadi salah satu faktor kualitas kehidupan penduduk yang masih rendah. Selain itu, banyak sekali faktor-faktor yang menjadikan kualitas penduduk rendah, yaitu salah satunya tingkat pertumbuhan atau kelahiran yang sangat tinggi dan besar. Kualitas kehidupan penduduk yang masih rendah juga kadang dinilai dari faktor kesehatannya. Dalam buku Permasalahan Penduduk tahun 2019, karya Nopatri Pamungkas dijelaskan bahwa ada 5 faktor yang menyebabkan rendahnya kualitas kesehatan dari suatu daerah, yaitu yang pertama, minimnya pengetahuan tentang kesehatan pada penduduk. Yang kedua, adanya gizi rendah.
Yang ketiga, kebersihan atau keberadaan penyakit menular. Dan yang terakhir yaitu sarana dan pelayanan kesehatan yang kurang memadai. Mungkin cukup sekian mengenai penjelasan permasalahan di atas. Mohon maaf apabila salah kata atau ada kata-kata yang tidak enak didengar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.